Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk setiap kasih karunia yang baru yang ada dalam hidup kami, dan untuk semua kesempatan kami boleh ada dan kami boleh menjadi berkat juga Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau mengawali pagi hari ini dengan mempelajari Tuhan satu firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya dalam hidup kami dan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, pagi hari ini saya cuma mau membagikan satu renungan singkat yang saya kasih judul yang tak pernah habis. Yang jadi pertanyaan adalah, apa sih yang gak pernah habis dalam hidup kita? Duit bisa habis. Apalagi? Umur bisa habis. Banyak hal yang bisa habis dalam hidup kita. Cuman yang nggak pernah habis adalah satu, masalah dalam hidup kita. Siapa sih yang sampai hari ini nggak punya masalah? Saya yakin dan percaya semua punya masalah. Itu hal buruk yang pertama. Tapi bagusnya adalah ada hal bagus juga tentang sesuatu yang nggak pernah habis itu. Adalah kasih karunia Tuhan. Seberat apapun masalah kita, sebanyak apapun masalah kita, kasih karunia Tuhan juga nggak pernah habis buat hidup kita. Nah, dalam renungan sebelumnya saya pernah membawakan tentang prediksi manusia dan janji Tuhan. Ya, bahwa begitu banyak prediksi manusia bahwa tahun-tahun ke depan akan semakin sulit, kita akan semakin sukar untuk berusaha segala macam. Tapi juga bahwa kita harus ingat bahwa janji Tuhan juga menyertai kita. Nah, pagi hari ini saya sebenarnya cuma mau mungkin kesaksian. Sebenarnya saya pengen membawakan ini dalam renungan sebelumnya, teman, karena waktu, jadi saya nggak menyampaikannya pada waktu itu. Di akhir tahun kemarin adalah masa yang cukup sukar buat kami ya, secara ekonomi dan keuangan, dan kami ya orang bilang 2023 bakal sulit, tapi ya sebelum 2023 kita ya puji Tuhan kita udah mengalaminya duluan. Jadi kita nggak terlalu kaget. Nah, ya singkat cerita akhir 2022 itu ya kita ya gitulah agak sulit. Nah, menjelang pergantian tahun, saya juga mikir nih, ini habis tahun baru biasanya itu kita ada acara jalan-jalan. Karena biasa kita Natal, tahun baru kita nggak pergi kemana-mana. Karena saya emang nggak pernah mau tuh liburan panjang atau hari libur nasional pergi. Karena pasti rame. Cuma pikir-pikir, ya tahun ini kayaknya kita nggak bisa kemana-mana nih. Tapi itulah, apa yang nggak pernah manusia pikirkan, apa yang nggak pernah kita duga, ya tapi ya Tuhan baik. Ya saya berpikir kayak gitu nggak bisa kemana-mana nih, kasihan juga nih anak istri saya gitu. Tiba-tiba adik saya bilang, kok mau nggak ikut ke Ungaran? Kita liburan, kok tinggal berangkat aja. Wah, puji Tuhan, ntar tanya dulu ya. Oke, kita berangkat. Itu satu hal. Yang kedua adalah, kan akhir 2022 itu usaha saya tutup. Akhirnya mikir-mikir, mau usaha apa, hampir kurang lebih 2 bulanan gitu, nggak kepikiran mau usaha apa. Lalu tiba-tiba salah satu bekas karyawan saya dulu telepon kita. Dia ceritain bahwa dia kerja sama bosnya gini-gini, dijanjiin gini-gini, tapi bosnya mangkir lah gitu. Akhirnya dia nganggur. Dia nanya, bisa nggak dia kerja sama kita? Dia bilang, kerja sama kita aja nggak punya usaha gitu. Terus ngobrol-ngobrol, akhirnya justru timbul satu ide bahwa kita akhirnya jadi kita buka usaha baru lagi
dan dia yang ngurusin gitu loh. Jadi dalam ya kurang lebih dalam waktu 1 minggu itu semuanya beres. Dari sewa toko, dari isi barang sampai, dan hari itu juga dia bisa langsung jualan gitu ya. Puji Tuhan, luar biasa gitu. Saya memikirkannya selama kurang lebih 2 bulan nggak kepikiran apa-apa. Cuman karena kasih karunia Tuhan dalam waktu 1 minggu itu beres. Itu pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga adalah habis tahun baru, Imlek. Tahu dong Imlek, keluar duit. Lagi nggak punya usaha, harus keluar angpau. Waduh, kayaknya tahun ini angpaunya kalau biasa kan kecil-kecilan, mungkin tahun ini super kecil nih. Karena ya begitulah kondisi kita. Lagi kayak gitu, tiba-tiba ada orang WA. Nih, duit buat angpau nih. Hah? Duit buat angpau? Maksudnya angpau buat gua? Bukan, lu kan mau bagi-bagi angpau katanya. Wah, puji Tuhan banget, luar biasa. Saya ya seumur hidup saya sering bilang sama istri saya, nggak pernah tuh kita lagi butuh duit tiba-tiba ada orang transfer ke rekening kita. Ya mungkin karena saya sering ngomong kayak gitu kali ya. Jadi Tuhan izinkan saya untuk mengalami itu. Ya, itu beberapa dari kebaikan Tuhan yang kami alami di awal tahun 2023 ini. Jadi saya percaya bahwa apapun Tuhan yang manusia perkirakan, prediksikan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Sesulit apapun, ya tahun-tahun kemarin juga semua sulit. Kita nggak usah pusingin. Kita percaya aja bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Jadi saya cuma mau bagiin 1 ayat aja. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Untuk hidup dalam pemeliharaan Tuhan, kita harus dengar suara Tuhan, taat beribadah, dan melepaskan berkat. Mendengarkan suara Tuhan, Bapak Gembala udah sering ajarkan. Apalagi taat beribadah. Jangan lupakan hari Sabat. Selalu Bapak Gembala berkata itu. Tapi jangan lupa satu hal juga, dan melepaskan berkat. Sesulit apapun keadaan kita, ya tetap jadi berkat. Oke? Itu aja. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar Tuhan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah apa yang kami dengar pagi hari ini Tuhan boleh menguatkan kami, sehingga kami juga boleh menjadi berkat Tuhan dalam segala keadaan kami. Karena kami tahu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, semangat.